wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat di dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 indahnya kebersamaan Mapel IPS. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Semoga pertemuan kita yang pertama ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pelajaran, baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini. A. Menjelaskan keragaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Banyak ya anak-anak? Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. Tahukah kalian apakah itu masyarakat yang majemuk? Majemuk artinya masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam budaya, etnis maupun agama. Pengertian budaya, etnis, dan agama. Apa itu budaya? Budaya itu adalah adat istiadat sekelompok masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan diwariskan secara turun-temurun. Contoh keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, suku bangsa. Di Indonesia ada beberapa macam suku. Di antaranya adalah suku Aceh yang berasal dari Aceh, suku Jawa yang berasal dari Jawa, Sunda, ada suku Sunda, Dayak, suku Dayak, Asmat, dan suku Asmat. Rumah adat. Kebudayaan selanjutnya adalah rumah adat. Rumah balon yang berasal dari Sumatera Utara. Rumah joglo berasal dari Jawa Tengah. Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Budaya selanjutnya adalah tarian tradisional. Contohnya adalah ada tari jaipong dari Jawa Tengah, tari kecak dari Bali, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari serimpi dari Yogyakarta. Budaya selanjutnya ada pakaian tradisional. Contohnya adalah ule belang berasal dari Aceh, kain ulos berasal dari Sumatera Utara, tulang bawang dari Lampung, kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Budaya selanjutnya ada senjata tradisional. Contohnya adalah rencong berasal dari Aceh, kujang berasal dari Jawa Barat, golok dari DKI Jakarta, keris berasal dari Jawa Tengah, celurit berasal dari Jawa Timur. Budaya selanjutnya ada alat musik tradisional. Contohnya adalah rifai yang berasal dari Aceh, talempong berasal dari Sumatera Barat, angklung berasal dari Jawa Barat, dan gamelan dari Jawa Tengah. Upacara adat. Contohnya ada lompat batu yang berasal dari Sumatera Utara, kasada berasal dari Jawa Timur, ngaben berasal dari Bali, ritual tiwa berasal dari Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Budaya selanjutnya ada lagu daerah. Contohnya adalah bungang jumpo yang berasal dari Aceh, butet dari Sumatera Utara, kicir-kicir dari DKI Jakarta, suwe ora jamu berasal dari Jawa Tengah, dan lain-lain. Keragaman etnis. Etnis biasanya disebut dengan suku. Nama lain dari etnis itu adalah suku.
Di Indonesia ada macam-macam suku. Setiap pulau memiliki suku yang berbeda-beda. Contohnya suku yang berasal dari Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat suku Gayo, ada suku Nias, ada suku Minang, dan suku Batak, dan lain-lain. Di Pulau Jawa terdapat macam-macam suku. Di antaranya adalah ada suku Baduy, ada suku Jawa, ada suku Betawi, ada suku Sunda, dan suku Osing. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat beberapa suku. Ada suku Sumbawa, ada suku Sasak, ada suku Bali, dan suku Sika. Di Pulau Kalimantan terdapat beberapa macam suku. Di antaranya adalah suku Dayak, suku Melayu, suku Banjar, dan suku Tedung. Di Pulau Sulawesi terdapat macam-macam suku. Di antaranya adalah suku Minahasa, suku Bugis, suku Makassar, dan suku Mandar. Di Pulau Maluku terdapat beberapa macam suku. Di antaranya adalah suku Ambon, suku Buli, dan suku Ternate. Di Pulau Papua terdapat beberapa suku. Ada suku Asmat, suku Dani, suku Biak, dan suku Arfak. Tadi adalah macam-macam suku yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang Indonesia juga memiliki keragaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama yang secara resmi diakui di Indonesia itu ada 6. Yang pertama ada agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Islam. Ini merupakan agama yang resmi atau agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Kalian harus tahu. Menjelaskan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat. Kalian harus tahu keragaman sosial dan budaya di setiap provinsi. Salah satunya ada di suku Minang. Suku Minang itu berasal dari provinsi Sumatera Barat. Suku ini disebut orang Padang atau orang Awak. Kegemarannya adalah merantau dan berdagang. Rumah adatnya disebut dengan rumah gadang. Jika kalian belum pernah melihat rumah gadang, kalian bisa melihat di internet ya. Kalian bisa mengetik di Google rumah gadang, nanti akan keluar sendiri bagaimana bentuk dari rumah gadang tersebut. Suku Betawi berasal dari DKI Jakarta. Bahasa daerahnya adalah bahasa Betawi. Makanan khasnya adalah kerak telur, tape uli, dan semur jengkol. Kesenian khasnya adalah ondel-ondel. Selain ondel-ondel ada kesenian yang namanya lenong. Di Jawa Tengah mungkin kira-kira apa keseniannya? Nah, mungkin kalian pernah melihat ketoprak ya, itu juga salah satu kesenian yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya suku Asmat dan suku Dani. Suku Asmat dan Dani berasal dari Papua. Saat melakukan kegiatan, adat kedua suku ini menghias tubuhnya dengan warna merah, hitam, dan putih. Rumah adatnya adalah rumah Bonai. Suku Oheng, Tedung, dan Abai. Suku Oheng, Tedung, dan Abai berasal dari Kalimantan Timur. Ketiga suku memiliki rumah adat bernama Lamin. Bagian adatnya bernama Kusting.
Senjata tradisionalnya bernama golok berbentuk panjang. Alat musiknya berupa gambus dan sambai. Nah, itu merupakan keragaman sosial dan budaya yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang terakhir ada suku Makassar. Suku Makassar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal dengan pelaut ulung. Maksudnya pelaut ulung ini adalah ahli di dalam mencari ikan di laut dan memiliki keahlian membuat kapal yang disebut pinisi. Pinisi ini adalah orang yang membuat kapal, ahli di dalam membuat kapal. Makanan khasnya namanya soto Makassar. Rumah adatnya disebut dengan rumah Bugis. Sekian anak-anak ya untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa selama di rumah untuk selalu menjaga kesehatan dan semangat di dalam belajar. Dan selanjutnya adalah tugas untuk hari ini, mengerjakan latihan soal yang sudah Pak Nas siapkan. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing sesuai instruksi wali kelasnya masing-masing. Cukup sekian dari Pak Anas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.